God is good? Yes. All the Tuhan itu baik ya. time. Yeah. Setiap waktu Tuhan itu baik. Amin. Yes. My name is Anju. Nama ibu ini adalah Ibu Ibu Anju. Anju, you can call me. Ya, bisa dipanggil ibu siapa? Anju. Anju. And my friend Joanne. Dan temannya adalah Ibu Johan. So, we came from USA, America. Kami berasal dari Amerika. We came to Malaysia first. Kami datang ke Malaysia lebih dulu. So we were there for 5 days visiting different ministries. Kami sudah 5 hari di Malaysia mengunjungi beberapa pelayanan di sana, Ministry among the Orang Asli people. yaitu pelayanan di orang asli ya di Malaysia. And today to come here to be with you all, we got up at 2:30. Ya, kami sekarang ada bersama dengan Bapak Ibu sekalian, kami bangun pagi jam 2.30 ya, tadi pagi ya. And the flight was early. Ya, karena pesawatnya itu pagi-pagi. But praise God, we are here. Ya, puji Tuhan karena kita ada di sini. Ya, kami ada di sini. Thank you for all God's goodness. Ya, terima kasih untuk kebaikan Tuhan ya. And some of you might have seen me because I have come here before. Ya, mungkin ada di antara saudara pernah melihat saya karena atau Ibu Anju karena Ibu Anju pernah datang ke tempat ini. Ya, di I Cibubur come Kante with waktu my itu. husband all the time. Ya, waktu itu bersama dengan suaminya dan dia selalu bepergian bersama dengan suaminya. This time I came with Joanne. She works with me. We work with a Christian organization in Virginia. Ya, jadi sekarang ini kami ke sini bersama dengan temannya, stafnya yaitu Ibu Joan. Kami melayani di lembaga pelayanan Kristen. Yeah. Praise God. Today is a Sunday. It's a holiday, and we all give little more extra time to our Lord. Ya, puji Tuhan, hari ini memang hari libur, tapi kita bersyukur kita memberikan waktu untuk Tuhan. Yeah. We love our God. Here we all are believers. Ya, kita semua mencintai Tuhan, kita semua adalah orang-orang percaya. And God has so many of His characters. Ya, Tuhan punya banyak sekali karakter. Today we'll focus on God's faithfulness. Ya, sekali ini kita akan bicara satu karakter Tuhan, yaitu kesetiaan Tuhan. You all believe that God is faithful, yes or no? Ya, Bapak Ibu percaya bahwa Tuhan kita ini setia? Amen. Yes, God is faithful always. Ya, Tuhan selalu setia. All His promises He has done it. Kenapa? Karena semua yang dijanjikan itu dilakukannya karena Dia setia. And we believe in this is the word of God. Kita percaya bahwa ini adalah firman Allah. The Bible is it's not one book. Ya, Alkitab itu bukan hanya satu kitab, It's 66 books. 66 kitab. More than 34 people wrote this. Ya, lebih daripada 40 orang yang menulisnya. All inspired by the Holy Spirit. Dan semua diinspirasikan melalui Roh Kudus atau oleh Roh Kudus. This is the word of God. Ini adalah firman Allah. The more we study, Semakin kita belajar, the more we know our God. ya kita semakin mengenal siapakah Allah kita itu. The more we meditate on Him, Semakin kita memeditasi atau merenungkannya, the more we get intimate, closer to Him. kita semakin dekat dengan Tuhan, kita semakin akrab dengan Tuhan. It is like an onion peeling one layer after another. Ini seperti bawang itu, kalau kita kupas satu persatu, kita semakin sampai kepada intinya. So we all know, but we need to know more also. Even no matter how much we study, there's still so much to learn again. Ya, jadi sekalipun kita sudah belajar, kita masih banyak lagi yang perlu kita belajar dari Allah kita. So let's focus today on God's faithfulness. Ya, sekarang mari kita fokus kepada kesetiaan Allah. In Deuteronomy chapter 7 verse 9 we Yeah. see Di dalam kitab Ulangan pasal 7 ayat 9, the Lord your God is God who He is faithful God, Allah yang kamu sembah adalah Allah yang setia, keeping His covenant of love to 1,000 generations. ya, dan Dia selalu memegang janji kesetiaannya, Those who love Him and Bagi- keep His commands. dan bagi mereka yang mencintai Dia dan memegang perintahnya. This verse confirms God is faithful. Dan ini membuktikan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang setia. This
This is one of his essential part of his identity. Ya, dan ini adalah salah satu identitas daripada Allah itu. And God's faithfulness will follow through generations. Dan kesetiaan Allah itu kalau kita ikuti dari generasi ke generasi, dia tetap saja setia. If we stay with him, if we keep his command. Kalau kita selalu setia kepada dia dan kita mengikuti perintahnya, Sometimes we kind of go away from the Lord. Dan and kadang-kadang we become memang unfaithful. kadang-kadang kita tidak setia, kita menjaga jarak dengan Allah. But God is always stays faithful. Tetapi, Even if we go away. Ya, Allah tetap setia sekalipun kita tidak setia. Because that's what in Hebrew chapter 13 verse 8 says, Ya, itulah sebabnya dalam kitab Hebrew pasal 13 ayat 8 dikatakan, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Yesus Kristus tetap sama dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. His promises are sure and his character is unchanging. Ya, jadi karakter Yesus itu tidak pernah berubah. And let's see how do we experience God's faithfulness. Nah, sekarang bagaimana kita bisa mengalami kesetiaan Allah itu? When everything goes smooth in our life, Pada saat semua jalan dengan baik di hidup kita ini, we still pray and everything, but when sometimes trial comes into our life, ya, tetapi seringkali pada saat ada masalah datang di dalam hidup kita, we come more closer to God. sorry, We come close to God. ya kita datang kepada Allah, kita dekat kepada Allah. God's faithfulness is particularly evident in our times of trials and Ya, hardship. jangan lupa Bapak Ibu bahwa seringkali kesetiaan Allah justru nyata pada saat kita mengalami pencobaan dan kesulitan. In Lamentation chapter 3 verse 22 and 23 says, it's during the Jeremiah declared the Lord's compassion and faithfulness are new every morning. Ya, di dalam kitab Ratapan di situ katakan bahwa kasih Tuhan itu selalu baru setiap hari. In our darkest moment, God's faithfulness provides a source of hope and renewal. Ya, bahkan di dalam masa-masa gelap dalam hidup kita itu kesetiaan Tuhan itu semakin nyata di dalam hidup kita. So at that time when Lamentation, when Jeremiah wrote, the time was very bad. Ya, pada saat itu Yeremia menulis Ratapan itu situasinya sangat jelek, sangat tidak baik. But he claims God was with them and we will. Tetapi dia mengklaim bahwa Tuhan bersama-sama dengan dia. And God's faithfulness also provides strength and comfort to us. Ya, dan kesetiaan Tuhan itu juga memberikan kekuatan kepada kita When dan memberikan penghiburan kepada kita. When we face difficulties, God faithful means He will provide strength and comfort to Ya, us. jadi kesetiaan Allah itu dengan cara memberikan kekuatan kepada kita dan memberikan penghiburan kepada kita. Like in Psalm in chapter 46 verse 1, David says, God is our refuge and strength. Ya, di dalam Mazmur Daud juga mengatakan Tuhan adalah tempat perlindungan kami. And ever-present help in trouble. Ya, bahkan di dalam kesulitan-kesulitan dan masalah-masalah. His faithfulness assures us that we are never alone in our struggle. Ya, kesetiaan Allah itu dibuktikan bahwa kita tidak pernah menjalani hidup itu sendirian. We all know David's life, how many challenges he had. Ya, Bapak Ibu, kita ingat bahwa Daud itu mengalami godaan, pencobaan, kesulitan, ya, secara luar biasa sepanjang hidupnya. You had to hide in jungles for months and months, Ya, years. dia and harus also. sembunyi di padang belantara, di gua dan sebagainya berbulan-bulan. Saul was trying to kill him. Ya, kenapa? Karena Raja Saul berusaha untuk membunuh Daud, maka dia harus lari, dia harus sembunyi. But he knew God had chosen him already. Tetapi dia tahu bahwa Allah telah memilih dia untuk menjadi raja. He knew that when God chose him as a king, God will be faithful to save him also. Ya, dan dia tahu bahwa Tuhan telah memilih dia menjadi raja, maka dia percaya bahwa Tuhan terus-menerus menyertai dan memelihara hidupnya. And again we see why God is faithful. He is faithful because He wants to fulfill His promises. Ya, kenapa Allah itu setia? Karena dia ingin agar janji-janjinya itu bisa digenapi.
throughout Scripture we see God is faithful to fulfill His promises. Ya, di dalam Alkitab, kenapa Allah setia? Karena Dia ingin supaya kerinduan Allah, supaya goal Allah itu bisa tercapai. He made promises to Abraham and Sarai to fulfill the promise. He did that. Dia membuat janji kepada Abraham dan Sarah, dan kesetiaan Allah menolong mereka supaya pada akhirnya rencana itu bisa tercapai. It took long time to wait for them, Abraham and Sarai, to get the promise to fulfill. Memang memerlukan bertahun-tahun lamanya untuk tercapai atau terpenuhi janji-janji Allah. But once God promises anything, He will fulfill. Ya, tetapi apa yang terjadi pada akhirnya rencana Allah itu tercapai. Not according to our time, but according to His time. Ya, tetapi bukan dengan waktu kita, tetapi waktu Allah. Same thing we see in Romans chapter 4 and 21. Seperti dalam Roma pasal 4 ayat 21. Being fully persuaded God had power to do what He had promised. Ya, Tuhan itu punya kuasa untuk menjalankan janjinya itu, untuk menggenapi janjinya. We can trust that God will keep His promise to us as well. Dan kita harus percaya Bapak Ibu bahwa kalau Tuhan itu setia memegang janjinya untuk Abraham dan seterusnya, maka percayalah hari ini juga Dia pasti setia memegang janjinya untuk kita sekalian. In many times we kind of look for bigger things to see the God's faithfulness. Ya, seringkali kita ini hanya menunggu sesuatu yang besar untuk melihat bahwa Allah itu setia kepada kita. But in our everyday life also there are so many small things God is so. Tetapi jangan lupa Bapak Ibu bahwa kesetiaan Tuhan itu terbukti dengan hal-hal kecil setiap hari yang kita alami, yang kita jalani. He is providing our everyday need. Ya, jangan lupa bukankah Dia yang mencukupi segala kebutuhan kita setiap hari? Before we worry also there are so many things, small things, we overlook, but God is our provider for every essential. Ya, seringkali kita mengabaikan atau kita seringkali tidak melihat bahwa hal-hal yang kecil Allah itu setia kepada kita, itu sebagai bukti bahwa Allah setia mencukupi kebutuhan kita. Just in the Old Testament we see God provided manna to Israel people. Ya, sama seperti di dalam Perjanjian Lama Allah mencukupi kebutuhan makan dengan mengirimkan mana bagi bangsa Israel. The same way He provides for us too. Dan percayalah Dia juga akan memberikan mana bagi kita sekalian atau makanan bagi kita sekalian. Because in Matthew 6:11 says, reminds us to pray, give us today our daily bread. Ya, dan di dalam doa Bapa kami katakan, Tuhan berikanlah kami makanan kami secukupnya. We pray that and we acknowledge that. Kita berdoa dan kita memahami itu. So God is faithful for every day in our life. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, Tuhan itu setia setiap hari dalam hidup kita. Amin. And next we see God gives us the wisdom and guidance also. Dan Tuhan memberikan kepada kita hikmat dan juga memberikan kepada kita guidance. God is faithful also in certain guidance and wisdom that we'll see in Proverbs chapter 3, 5 and 6. Di dalam Amsal pasal 3 ayat 5 dan 6. There it says, and it encourages us to trust in the Lord with all your heart. Mendorong kita untuk percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita. And don't rely on your own understanding. Dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. In all your ways. Dan dalam segalanya. God promises to direct our path. Ya, Tuhan selalu memimpin langkah hidup kita. When we depend upon Him. Kalau kita bergantung kepada Dia. When we seek Him. Dan kalau kita mencari Dia. It's not that after we make a decision, we want to ask the Lord, what is your decision? And before we make a decision, we have to pray and ask, Lord, what is your decision? Ya, jadi seperti ini Bapak Ibu kesan Tuhan bahwa Tuhan itu menolong kita pada saat kita membuat keputusan dan Tuhan menolong kita untuk membuat keputusan yang benar. When God is so much faithful in our life, what we should do? Nah, sekarang karena kita tahu, kita percaya bahwa Tuhan begitu setia kepada kita, sekarang apa yang harus kita lakukan? We should be grateful to Him.
Kita harus bersyukur kepada Dia. Kita harus berterima kasih kepada Dia. In our response, God's faith, we should be one deep gratitude. Ya, jadi menyikapi kesetiaan Allah kita ini harus penuh dengan rasa syukur. When we recognize how faithfully God has provided, Kalau kita mengenali dan meyakini bahwa Tuhan begitu setia mencukupi kebutuhan kita, protected us, menjaga hidup kita, and guides us in dan every juga step, memimpin hidup kita melalui jalan-jalan yang kita lalui, and leads us to heart of thanksgiving. ya, dan itu harusnya membawa kita kepada ucapan syukur kepada Dia. Like in Psalm, David says in Psalm 100, verse 4 and 5, Ya, sama seperti Mazmur 100 ayat 4 dan ayat 5. enter his gates with thanksgiving and his courts with Ya, with masuklah ke hadiratnya dengan rasa syukur. praise. Give thanks to his name. Ya, bersyukurlah kepada Tuhan. Praise his name. Pujilah namanya. For the Lord is good. Karena Tuhan adalah baik. His love endures forever Ya, and ever. kasihnya dan kesetiaannya selama-lamanya. His faithfulness continues through all generations. Kesetiaannya terus-menerus berlangsung dari generasi ke generasi. And what we can do, we can offer our praise and worship. Apa yang harus kita lakukan? Kita bisa memuji Dia, kita bisa memuliakan Dia. Because of his faithfulness, we need to worship more God. Ya, karena kesetiaannya itu, maka kita harus bisa terus-menerus menyembah dan memuji Dia. Acknowledging all his goodness in our life. Dan mengenali ya kesetiaan Dia di dalam hidup kita. Thank you. Terima And kasih. sharing, and in the it doesn't, but he wants us to share our testimony with others. Ya, tidak hanya di situ Bapak Ibu, kita juga perlu sharing, kita perlu membagikan kesaksian kita kepada orang-orang di sekitar kita tentang kesetiaan Allah yang kita hadapi. Yang kita But hadapi ya. sharing our how God has been faithful to us, Waktu kita membagikan kesaksian bahwa Allah itu setia kepada kita, to other people, kepada orang-orang yang lain, and that will encourage, and we need to encourage them as well. dan kita juga perlu mendorong orang-orang lain untuk memiliki pemahaman yang sama. And understanding and experience God's faithfulness, Memahami dan mengalami kesetiaan Allah it encourages us to walk in faith. untuk mendorong kita untuk kita ini berjalan dengan iman. We can trust Him in every situation, Kita harus mempercayai dalam segala sesuatu. Kita harus percaya kepada Allah dalam segala sesuatu. knowing that He will uphold us in His hand. Ya, kita juga menyerahkan hidup kita di tangannya. And we have to trust God for all His plans. Ya, kita harus percaya semua rencana Allah di dalam hidup kita. Trusting means believing God's plan. Percaya berarti percaya bahwa Allah itu mempercayai rencana Tuhan, meyakini tentang rencana Allah. Sometimes in our life, sometimes there is a situation comes, we are kind of confused, we do not know what is tomorrow. Ya, seringkali di dalam situasi tertentu kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada hari besok. So He wants us to surrender completely Nah, dan Dia minta supaya kita berserah sepenuhnya kepada Dia. His will to be in our life. Ya, Dia harus terus-menerus ada diam di dalam hidup kita. Because in Romans 8:28, Di dalam Roma pasal 8 ayat 28, it says that we know that all things God works for good for those who love Him. kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Because here all of us we are chosen by God Bapak Ibu, kita semua adalah pribadi-pribadi yang dipilih oleh Allah to know Him, untuk mengenal Dia, to worship Him, untuk menyembah Dia, to call upon His name. ya, untuk memanggil namanya. Think about around in Indonesia, so many millions and millions people they do not know Him. Ya, Bapak Ibu, berpikirlah ada jutaan orang di Indonesia saja yang belum mengenal Dia. Maka kita bersyukur kita dipilih di antara jutaan umat manusia di Indonesia ini. Their eyes are blinded. Ya. Their eyes are blinded. Satan has blinded Ya, them. seringkali setan itu membutakan mata mereka sehingga mereka tidak kenal Yesus Kristus. But
We are thankful that God has chosen us to know Him. Kita bersyukur karena Allah memilih Bapak Ibu Saudara sekalian untuk mengenal Dia dan untuk percaya kepada Dia. We should be thankful that He first loved us. Ya, kita harus tahu bahwa Dia pertama kali mengasihi kita. Now it's our time to love Him. Dan sekarang saatnya Bapak Ibu kita mencintai Dia, membalas cintanya dengan mencintai Dia. And stay grateful to Him all the time. Jangan lupa kita juga harus setia kepada Dia. And only by knowing us that it doesn't end for a believer's life. Ya, dengan ini sebenarnya tidak mendatangkan kita bahwa sampai akhir. Like we know all the story in Bible about when the rich man goes out and he calls the 3 servants and gives them like 5 talent, 3 talent and 1 talent. Ya, Bapak Ibu, ada perumpamaan, ada orang yang kaya raya mau meninggalkan kampung halamannya, dia mempercayakan kepada 3 pembantu-pembantunya, yang satu dikasih 5 talenta, yang kedua dikasih 2 talenta, dan yang ketiga dikasih 1 talenta. So we are here, God has given each one of us talents. Ya, Bapak Ibu, ini bagus Ibu Anju ingatkan bahwa kita semua diberikan talenta oleh Allah, sama seperti 3 hamba tadi. So I'm not going into the story detail. When the rich man came back from Saya tidak akan berbicara ini secara detail, tetapi pada saat orang kaya itu datang kembali, he called the first servant. ya mereka memanggil pembantu yang pertama, pelayan yang pertama. He said, I gave you 5 talent. What did you do? Ya, dia bertanya, bukankah saya telah memberikan kamu 5 talenta? Apa yang kamu lakukan dengan 5 talenta itu? He said, Lord, here you gave me 5. I bring 10 now. Ya, Tuhan, Engkau memberikan 5 talenta dan sekarang saya bawa 10 talenta. So what his master said? Lalu apa yang dikatakan oleh Tuhan tadi? He said, good and faithful servant, come and share in the master's happiness. Ya, dia katakan, wah bagus sekali, setia sekali engkau, dan sekarang nikmatilah ya pesta atau pesta daripada Tuhan. And he calls the second servant also. Dan dia juga memanggil pelayan yang kedua. The first servant he gave 5, second one he gave 2 talent. Ya, yang pertama tadi dikasih 5 talenta dan pembantu yang kedua dikasih 2 talenta. He also made it double. He said, Lord, you gave me this much, I made it more. Here, this is for you. Jadi juga bilang, Tuhan, Engkau memberikan 2 talenta kepada saya dan sekarang tambah 2 talenta, sekarang jadi 4 talenta. What the master said to him? Lalu apa yang dikatakan oleh tuannya? He said the same thing. Dan dia mengatakan yang sama kepada orang yang dikasih 5 talenta tadi. Come and you are going to share in the master's happiness. Ya, datanglah dan nikmatilah perjamuan daripada Tuhan. He didn't say the 10 talent we gave more. Okay, I'll give you a little more, and he gave not the second little less. Ya, jadi sekali lagi dia tidak memberikan pujian yang kurang dibandingkan dengan yang punya 5 talenta tadi. And to the third Dan servant, sekarang yang pelayan yang ketiga, he comes back and complains, Lord, you gave me this much, here I return back. ya dia berkata, Tuhan, Engkau memberikan saya 1 talenta, ini saya kembalikan lagi kepada kamu, kepada Engkau. What the master said to Lalu him. apa yang dikatakan master itu, Tuhan itu kepada yang ketiga tadi? He was so unhappy. You said, you unfaithful, and take him and put him away. Dia sangat marah, kemudian dia mengambil talenta itu dan menjebloskan budak itu ke penjara. When our God gives us something, does He want to take it back again? Ya, kalau Tuhan memberikan kepada kita talenta, apakah Dia mau mengambil kembali? It is our. He wants us to make it more for Him. Ya, jadi sebetulnya kita harus membuat itu lebih banyak lagi. So similarly, when we know God is our Savior, we have the salvation. Ya, sama seperti Tuhan telah menyelamatkan kita, berarti kita punya keselamatan, kita punya Tuhan Sang Penyelamat itu. He has given us His gifts. The Jesus came down us for a gift. Ya, Dia datang ke dunia sebagai satu pemberian bagi kita.
So He wants us to also share and multiply with others. Dan kita ingin agar kita men-sharingkan itu dan melipat gandakan kepada orang lain. What your Pastor Gunnar is doing it. Apa yang dilakukan oleh Pak Gunar? Not only him, we all need to do it. Ya, kita harus juga melakukannya. It's all everybody's responsibility. Ya, semua orang punya tanggung jawab masing-masing. You know why so do we do it? Mengapa kita harus melakukannya? Because God has given us a command to do it. Ya, karena Tuhan memberikan perintah kepada kita untuk melakukannya. Because that we'll see in Matthew 28 and 18 and 19. Karena di dalam kitab Matius pasal 28 ayat 18 dan 19, Jesus directly is telling, Tuhan mendeklarasikan dengan jelas demikian, all authority in heaven and on the earth has given to me. segala kuasa baik di surga maupun di bumi telah diberikan kepadaku. Therefore go and make disciples to all nations, Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, baptizing them in the name of Father, Son and Holy Spirit. dan baptislah mereka dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus. When Jesus is telling here, therefore go and make disciples, Pada saat Yesus memerintahkan pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku, we see the tone here. kita The tone. ya ada tekanannya. It's not a request. Ya, jadi ini bukan permintaan, It's a command. tetapi ini perintah. Jadi tekanannya ini bukan himbauan, tetapi ini ada perintah yang harus kita lakukan. We all have responsibility Kita semua punya tanggung jawab. because it's not a request. Ya, karena ini bukan permintaan, bukan permohonan, tetapi perintah. And secondly, we see why we need to share the gospel with others. Kenapa kita harus men-sharingkan firman Tuhan kepada yang lain? Because we have been chosen. Karena kita telah dipilihnya. That we'll see John 15:16. Ya, seperti Yohanes pasal 15 ayat 16. It says here, you did not choose me, Kamu tidak memilih saya, bukan kamu yang memilih saya, but I chose you tetapi saya memilih kamu. and appointed you Dan saya telah menunjuk kamu, so that you might go and bear fruit. ya, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Fruit that will last. Buah yang tidak pernah binasa. So, there we stay. Okay. Yeah. So here we have all chosen by God, Ya, kita semua adalah anak-anak yang dipilih oleh Allah, and God has appointed us to bear dan fruit. Tuhan sudah menunjuk kita, sudah mengurapi kita untuk bisa menghasilkan buah. We all come from different testimony, different background. Kita semua berasal dari latar belakang yang berbeda, dan mungkin kita tidak tahu, tidak kenal satu dengan yang lain. And we are all bought by the blood of Jesus. Dan kita semua telah ditebus melalui darah Kristus. We are no longer in our past. Nah, kita tidak lagi menjadi bagian masa lalu kita. He has purpose for each one of her. Dan dia punya maksud, punya rencana untuk kita masing-masing. And thirdly, we see why should we do it? Yang ketiga, kenapa kita harus membagikan Injil? Because our God is a reward giving God. Ya, kenapa? Karena Allah kita adalah Allah pemberi. Because He delights giving reward. Ya, karena apa? Dia juga memberikan hadiah kepada orang-orang yang dipilihnya. In 2 Timothy chapter 4, Di dalam 2 7, Timotius pasal 4 ayat 7 dan 8, here Paul is telling, ya, Rasul Paulus mengatakan, I have fought a good fight. ya, saya telah berjuang dengan perjuangan yang benar, I have finished the race. dan saya telah mengakhiri pertandingan. I have kept the faith. Ya, saya terus bersetia, And there is in store for me the crown of righteousness, ya, dan saya akan menerima mahkota kebenaran, which the Lord, the righteous judge, will award me on that day. ya. Jadi kita nanti akan mendapatkan mahkota kebenaran itu. And we see the last part of that verse is Ya, kita very bisa important. melihat bagian terakhir. And Paul is telling, it's not only for me, Dia katakan, tapi ini bukan untuk saya saja, but also to all who have long
for his appearance. Ya, tetapi juga semua orang yang mengambil bagian dalam hal ini. So when Paul is telling that he is so confident. Ya, that jadi some- Rasul Paulus waktu menceritakan ini dia sangat confident. Yeah, I'm not sure I'm that confident, but we are all aiming to have that crown. Ya, jadi kita semua harus memiliki confident, kepercayaan bahwa kita nanti akan mendapatkan mahkota itu. Because that crown is waiting for each one of us. Karena apa? Karena mahkota itu telah disediakan dan menunggu kita sekalian. And number 4, we see why should we do it? Ya, nomor 4, ya kenapa kita harus melakukannya? Because God's love constrains and compels us to do it. Ya, kenapa? Karena memang perintah Tuhan itu harus kita lakukan. That we can see from the verse 1 Corinthians Di 9, dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 16 dan 17. 16 and 7. For when I preach that, Paul is telling, when I preach the gospel, I Ya, cannot boast. ya kalau saya memberitakan Injil, saya tidak boleh sombong. Since I am compelled to preach. Ya, karena memang itu adalah keharusan bagiku untuk memberitakan Injil. Woe to me if I do not preach the gospel. Dan kalau saya tidak membagikan Injil, tidak memberitakan Injil, If I preach voluntarily, I have reward. ya kalau saya membagikan ini dengan sukarela, saya mendapatkan hadiah. If I do not do voluntarily, I simply discharge the trust committed to me. Ya, tetapi kalau saya tidak melakukan, saya mendapat hukuman karena tidak melakukan itu. So it's our duty to share the good news. Ya, jadi tugas kita Bapak Ibu untuk membagikan firman Tuhan. As we all are approaching Good Friday after, Easter Sunday after a few weeks, Ya, sebentar lagi kita akan merayakan hari Paskah. our Jesus Christ, He has done maximum on the cross. Ya, Tuhan sudah melakukan yang maksimal, yang optimal, yang sempurna di atas kayu salib. Nothing more He could have done. Ya, tidak ada lagi yang harus dia lakukan lagi. Sudah sempurna dia lakukan itu. In sharing the good news, He can do with anybody, the stone and things, but He has given us the opportunity to be useful by Him. Ya, Tuhan ingin memakai kita supaya kita menjadi berguna untuk Dia. So that's why, as long as we live, Ya, selagi kita hidup, we have to keep in mind that when the opportunity comes, we have to share the good news. ya, jadi Bapak Ibu, sepanjang perjalanan hidup kita, kalau kita punya kesempatan, mari kita membagikan Injil itu. I will share. I had another testimony to in closing, but I will share about today's testimony. Ya, saya sebenarnya mau menyampaikan sesuatu tentang testimoni, tapi sekali ini saya mau menyampaikan hal yang lain. Today, this morning, when we checked out from the hotel, we booked a car. We just got into the car. Ya, pagi ini Bapak Ibu, saya check out dari hotel. The driver was very nice, so we started Kemudian the journey pengemudinya baik sekali dan sudah menunggu kita di hotel, to the airport. membawa kami ke airport. Okay, so then I started kind of talking. Saya mulai berbicara kepada dia, kepada sopir itu. So I asked from where was he from? Ya, saya tanya dari mana asalnya. He said he's from Pakistan. Ya, dia ternyata berasal dari Pakistan. Then I said I'm from India, because he was kind of asked my name, and he knew from India, from where we are and all those things. Ya, saya kasih tahu bahwa sebenarnya saya memang asal dari India dan dia tahu ya nama, saya kasih tahu namanya, nama saya, kemudian tanya di daerah mana dan seterusnya. So then he kind of shared, he's from. I said, this is the Ramadan time. You must be fasting. Ya, kemudian setelah ngomong-ngomong saya tanya, ini kan waktunya puasa, pasti kamu puasa dong. I said, yeah, I'm fasting, but last 2 days I'm not doing it because I have to take some medicine. Ya, kemudian dia katakan, tapi 2 hari ini saya tidak puasa. Kenapa? Karena harus makan obat. So since I knew little bit, I said, okay, so since you cannot do 2 days, so do you have to do extra after the Ramadan? Ya, jadi dia kenapa tidak dilakukan setelah puasa saja? So then I said, we are Christian. We believe in Jesus. Ya, kami adalah orang Kristen. Ya, kami percaya kepada Yesus. So
So then he was he knew a little bit. He asked, "Are you Roman Catholic or Protestant?" Ya, rupanya dia tahu sedikit tentang kekristenan, maka ditanya, kamu Protestan atau Katolik? So then I said, "No, we are kind of Protestant, and Yeah. we believe in Jesus. Jesus is the Son of God, Yeah. and He came down, He died on the cross, and He rose again, and He is the living God." Ya, saya katakan, kami bukan Katolik, kami Protestan. Kami percaya bahwa Yesus hidup, kemudian dia menderita bagi kami, kemudian mati bagi kami, kemudian dikuburkan dan naik ke surga. Ya. So I kind of knew a little bit about Muslims. When they pray, they do not pray relational way. Ya, saya tahu sedikit tentang Muslim, bahwa Muslim itu kalau berdoa tidak relationship, tidak langsung komunikasi langsung. So I told him, when we pray like, talking to Father. Ya, tetapi kalau kami berdoa seperti kami berdoa dengan papa saya, dengan ayah saya. He said, "You call him Father?" Ya, kemudian dia tanya, kamu memanggil Allah itu Bapa? He said, "Yes, He's our God the Father. He created, but our relationship, we talk to Him as, Kemudian saya katakan, ya betul, dia adalah Bapa kita, Bapa kami yang menciptakan langit dan bumi, sehingga kalau saya berdoa, ya seperti langsung berkomunikasi kepada dia. So by then I kind of, telling John, join with me. Ya, kemudian dia sampaikan kepada Ibu John, ayo, tolong berdoa juga untuk saya, bersama-sama dengan saya. Ini lagi menginjili ini. So Joan also came forward, so we shared the gospel with him. Ya, kemudian Joan menyampaikan sesuatu kepada dia dan kita membagikan Injil kepada sopir tadi. So he said two of his brothers, they are kind of into too much radical Muslims. He said, "I do not believe them. I heard about Christianity, and he was kind of a different person." Ya, jadi ternyata dia adalah orang yang berbeda ya. Dia punya pemahaman sedikit tentang kekristenan. Dia tidak seperti orang Muslim yang radikal yang selama ini dia kenal. So that he said, that is why I came out from Pakistan. I don't want to live there. Itulah sebabnya saya tinggalkan Pakistan karena saya tidak mau tinggal di sana karena tanda kutip itu tidak benar di sana. So then he said, "Can I have your contact number? Can I have your business card?" Ya, kemudian apakah boleh saya minta business card atau kartu nama? As a human, as a lady, one side of way pulled me. Do I give him my number, my contact? Ya, kemudian sebagai wanita saya bilang, apakah saya harus kasih nomor saya kepada sopir ini? Then I said, I have opened the gospel with him. Ya, kemudian saya membuka Injil bagi dia. Now God is in control. Ya, Tuhan yang mengontrol. He will keep me safe. Ya, Tuhan menjaga saya. Joan, we just prayed a quiet prayer in the car. Ya, kita berdoa juga di mobil itu dengan tenang, dengan dalam hati. I gave him my card. He Yeah. said, I will contact you through WhatsApp. Ya, kemudian saya kasih kartu saya dan nanti dia bilang akan menghubungi saya lewat WhatsApp. So that is one opportunity we just happened today. Ya, jadi tadi Pak, maksudnya ini Ibu Anju telah menceritakan betapa pentingnya kita membagikan Injil dan hari ini dia saksikan apa yang terjadi pada pagi hari ini. Dia lakukan itu. That's God. Then I told him something. He said the convert. I said no one can convert anybody. I can share things. I cannot convert you or you cannot convert me. Kita tidak bisa memberikan penghiburan kepada orang sekitar kita. Kamu juga tidak bisa memberikan penghiburan, tetapi Tuhan yang sanggup. I can share my faith. Saya bisa membagikan iman saya And what I believe. dan apa yang saya percayai. Okay, I'll share one story. Was there. There was a little girl in USA because I said it's a command and it's a challenge and we should do it because we're compelled to do it. Ya, jadi saya membagikan tentang kisah anak kecil di Amerika. Kenapa? Berkaitan dengan tadi pesan bahwa kita harus melakukan pemberitaan firman Tuhan ini. And one girl her name was Mary. Ya, satu anak bernama Mary. Her parents were not coming to church, they were not believers. Ya, orang tuanya tidak percaya kepada Tuhan sehingga tidak datang ke gereja. So one of her friends started taking her to Sunday school. Ya, salah satu temannya membawa Mary ini ke sekolah minggu. She accepted Jesus Christ. Dan kemudian dia menerima Yesus Kristus secara pribadi. And she was loving Jesus very Dan much. dia sangat mengasihi Yesus. Mother also started believing. Dan ternyata mamanya juga mulai percaya kepada Tuhan.
But dad didn't want to hear Tetapi anything. papanya tidak mau ya menjadi orang Kristen. He was a very angry person also. Ya, dia adalah orang yang pemarah, papanya. But something happened, Mary got very sick. Tetapi apa yang terjadi suatu saat Mary itu sakit sekali. She was in the hospital Dia ada di rumah sakit, bernama di rumah sakit. and the doctors were trying their best to treat Mary. Ya, dan dokter mentreatment sebisa mungkin. So when the pastor of that church heard Mary was sick, so he came to visit her. Ya, karena pendeta itu dengar bahwa Mary itu sakit di rumah sakit, maka pendeta itu mendatangi Mary di rumah sakit. So the pastor was beside her. She said, "My pastor said to Mary, do you want me to pray for you to get healed?" Ya, kemudian dia dia bertanya kepada Mary, apakah engkau mau aku berdoa supaya engkau bisa disembuhkan dari sakitmu? You'll be surprised. Mary said, "Pastor, no, you don't pray for that. I will get healed." Ya, ternyata jawabannya sangat berbeda. Pak Pendeta, jangan berdoa untuk saya untuk kesembuhan saya. Padahal harusnya orang sakit kan minta kesembuhan. Tapi kali ini Pak Pendeta, jangan berdoa untuk kesembuhan saya. Pastor was surprised. No, why? Kemudian pendeta kata, wah kenapa saya tidak boleh ya berdoa untuk kesembuhanmu? You know, Mary said, "Pastor, I know if I die, I know that I'm guaranteed I'm going to heaven." Ya, kenapa dia katakan, Pak Pendeta, kalau saya mati, saya dapat garansi saya masuk dalam kerajaan surga. But my dad does not want to listen anything. Tetapi papa saya tidak pernah mau mendengarkan berita ini. But if I die, there will be, in my funeral service, I want you to give me the gospel. And Ya, my dad dan will be there. nanti kalau saya mati, kemudian saya dikuburkan, tolonglah Pak Pendeta, waktu menguburkan saya itu, Bapak sampaikan Injil ya di pemakaman itu. For my dad's salvation, I'm ready to die. Ya, karena ayahnya itu, maka dia siap untuk mati. Daddy said that type of, because she loved her dad so much. Ya, karena dia begitu mengasihi papanya, maka dia rela mati supaya papanya itu mendengarkan Injil. She said, "Let me die, but I want to see my dad also in heaven." Ya, kenapa? Memang dia akan mati, dan pada saat dia mati, kemudian nanti ada orang memberikan Injil kepada papanya, sehingga dia ada di surga, dan dia berharap juga ketemu papanya di surga. What made her Mary to say like that? Ya, kenapa? Apa yang menyebabkan Mary itu membuat satu pernyataan seperti itu? The love of Jesus made Ya. compelled her to say like that. Karena kasih Yesus kepada dialah yang menyebabkan dia bisa mengatakan itu. So as a believer, we also should have that much love and compassion for others. Ya, marilah kita juga memiliki cinta kasih yang sama untuk saudara-saudara kita di sekitar kita, To glorify God in our daily life. untuk memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. I just conclude. Saya akan mengakhirinya. God bless you all. Ya, Tuhan memberkati kita sekalian.